Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Semoga kalian semua sehat walafiat. Jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini mengenai kegiatan konsumsi. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Kegiatan konsumsi. Manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan oleh karena kebutuhan manusia semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemenuhan kebutuhan terbatas. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa yang dihasilkan produsen. Konsumen sebagai pemakai barang hasil produksi. Dari ketiga pelaku kegiatan ekonomi yaitu produsen, distributor, dan konsumen saling bergantung sama lain. Tidak mungkin hanya produsen saja tanpa ada konsumen. Begitu juga konsumen tidak akan memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa ada distributor. Jadi, apa yang dimaksud dengan konsumsi? Konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur contohnya buku pelajaran, tas, baju seragam, sepeda, mobil. Sedangkan barang lain yang digunakan langsung habis contohnya makanan dan minuman. Setiap manusia menggunakan barang tentu saja ada tujuannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidupnya. Sejalan dengan kemajuan peradaban hidup manusia, maka kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah, banyak dan beraneka ragam. Untuk itu manusia selalu bekerja untuk mendapat penghasilan. Semakin besar penghasilannya, maka semakin besar pula pengeluarannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi diantaranya tingkat pendapatan masyarakat, selera konsumen, harga barang, jumlah keluarga, dan lingkungan alam. Kegiatan konsumsi secara umum bertujuan untuk hal berikut. 1. Memperoleh kepuasan setinggi-tingginya. 2. Memenuhi kemakmuran atau mencapai kemakmuran. 3. Memenuhi kebutuhan hidup. Dan 4. Menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Manusia dalam melakukan kegiatan konsumsi mengenal 3 asas, yaitu 1. Asas surplus, yaitu jumlah nilai barang dan jasa yang dikonsumsi lebih kecil dari penghasilan, atau disebut juga pendapatan lebih besar dari konsumsi. 2. Asas defisit, yaitu jumlah nilai barang dan jasa yang dikonsumsi lebih besar dari penghasilan, atau juga dikenal dengan pendapatan lebih kecil dari konsumsi. 3. Asas seimbang, yaitu jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi sama dengan penghasilan, atau dikenal juga dengan pendapatan sama dengan konsumsi. Siapa saja yang melakukan kegiatan konsumsi? Di dalam ilmu ekonomi, pelaku konsumsi dapat dikelompokkan antara lain rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, atau rumah tangga negara. Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Keluarga adalah sekelompok orang yang dipersatukan oleh pertalian darah. Keluarga ini merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah sebagai unit kecil dalam suatu masyarakat. Keluarga merupakan kelompok yang sering melakukan kegiatan konsumsi. Setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Contoh, kebutuhan anggota keluarga bisa berupa makanan dan pakaian. Sedangkan kebutuhan keluarga adalah rumah, listrik, ataupun telepon. Tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga,
gaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal. Setiap rumah tangga berupaya sedemikian rupa dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan. Setiap rumah tangga sebaiknya selalu menyelaraskan antara tingkat pendapatan dengan tingkat pengeluaran. Rumah tangga keluarga sebaiknya membuat perencanaan pengeluaran dengan menyusun anggaran pendapatan dan belanja keluarga agar tidak terjadi kekurangan pembiayaan. Kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Pada saat perusahaan ingin menghasilkan barang atau jasa, maka perusahaan membutuhkan bahan baku, mesin, dan jasa tenaga kerja. Perusahaan dalam hal ini bukan hanya melakukan kegiatan produksi, akan tetapi juga menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan modal dalam proses produksi. Dalam melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa, perusahaan harus menurunkan pengeluaran biaya produksi. Apabila biaya produksi dapat diperkecil, maka biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut rendah, sehingga berakibat pada harga barang menjadi murah. Apabila perusahaan tidak mampu menurunkan biaya produksi, maka harga barang menjadi mahal. Perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan membeli atau menggunakan bahan baku yang murah, menggunakan tenaga kerja yang terampil, atau dapat juga menggunakan teknologi yang tinggi, sehingga dapat menghasilkan barang dalam jumlah banyak dengan kualitas yang baik. Kegiatan ekonomi negara. Pada dasarnya sama dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga, keluarga, dan perusahaan. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara yang nantinya harus disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Kalian sudah belajar mengenai kegiatan konsumsi. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.